Ada realita yang mengemuka di permukaan tentang perseteruan kepala desa dan perangkat desa. Setelah banyak pemberitaan dan keluhan tentang pemecatan perangkat desa secara sepihak oleh oknum kepala desa, yang menyebabkan perangkat desa bergerak melakukan demo demi demo hingga puncaknya pada 25 Januari 2023. Salah satu tuntutan utamanya adalah kejelasan status dan siapa yang berhak mengangkat serta memberhentikan perangkat desa. Perangkat desa menginginkan mereka diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Tidak seperti sekarang, nasib mereka mutlak ada di tangan kepala desa. Nah, setelah sekian lama kita disuguhkan keluhan perangkat desa, kali ini justru kepala desa yang mengeluh. Dalam Mukernas Abdesi di Jambi pada Rabu 26 Juli 2023, seorang kepala desa dari Kalimantan Barat bernama Mahyus, yang merupakan Ketua DPD Abdesi Kalimantan Barat, mengungkapkan adanya kriminalisasi yang dilakukan oknum perangkat desa yang ditanam oleh rival Pilkades yang kalah. Hingga Abdesi meminta agar regulasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tetap ada di tangan kepala desa. Dikandung maksud agar kepala desa punya kuasa untuk melakukan pembinaan secara penuh. Diharapkan pula loyalitas perangkat desa lebih tinggi dibanding bila diangkat oleh bupati. Pengalaman Pak, yang merusak dan mengkriminalisasi kepala desa itu adalah perangkat desa yang tidak sejalan dengan kepala desa Pak. Kami mohon Bapak ubah itu undang-undang agar pemilihan dan pengangkatan tumbangkan kalah. Mereka membalas kami dengan lewat perangkat desa yang mereka tanam, Pak. Itu sudah terbukti. Pernyataan kriminalisasi kepala desa oleh perangkat desa ditanggapi oleh Widi Hartono, Ketua Dewan Pimpinan Nasional PPDI. Menurut Widi Hartono, sepatutnya kepala desa tak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Justru perangkat desa juga terkriminalisasi. Seharusnya ada kesamaan semangat antar kepala desa dan perangkat desa dalam membangun desa. Ia mencontohkan dirinya yang pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa dan kalah, tapi tetap bisa sejalan dengan kepala desa terpilih. Seperti yang disampaikan oleh salah satu oknum kepala desa di Rakernas Abdesi di Jambi, bahwa ada istilah kriminalisasi yang dilakukan oleh perangkat desa kepada kepala desanya. Untuk ini sangat kita sayangkan, ini disampaikan oleh seorang tanda kutip oknum kepala desa yang mengatakan bahwa dampak pilkades kemudian memiliki akses yang tidak baik bagi kepala desa terpilih. Jujur, saya sebagai perangkat desa dan sekitar tahun 2006 saya mencalonkan diri juga menjadi kepala desa dan saya kalah. Tapi saya tetap kembali kepada profesi lama saya sebagai perangkat desa dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada gesekan apapun dengan kepala desa terpilih. Justru kita makin bersatu dan saling bersinergi untuk menyatukan pendapat dalam rangka membangun desa kita. Karena saya yakin cita-cita masing-masing kepala desa, calon kepala desa, ketika mencalonkan diri menjadi kepala desa adalah ingin membangun desanya dan bukan untuk membuat sebuah kontestasi politik yang berujung pada saling menjegal, saling tidak paham, dan ada kecurigaan-kecurigaan dari yang menang maupun yang kalah. Dan ini tentu tidak baik bagi iklim demokrasi yang kita anut sekarang. Sehingga sekali lagi saya menyayangkan oknum kepala desa yang menyampaikan bahwa kriminalisasi kepala desa itu dilakukan oleh perangkat desa. Justru kalau kita cermati bersama, kita ini sama-sama terkriminalisasi kalau kita dianggap dikriminalisasi. Ada hal yang menarik untuk dicermati atas peristiwa ini. Pertama, Merdesa sepakat pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tetap ada di tangan kepala desa.
dengan tujuan menjaga loyalitas yang tinggi perangkat desa terhadap kepala desa dalam semangat yang positif. Tentu dibarengi dengan peningkatan kemampuan menjalankan peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Agar tak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemberhentian perangkat desa. Kedua, perangkat desa agar bisa dengan sungguh-sungguh tidak terlibat dalam dukung-mendukung pada hajat pilkades. Karena inilah sumber ketidakharmonisan hubungan kepala desa dan perangkat desa. Maka perangkat desa dan keluarga terdekat agar bisa menahan diri untuk tak terlibat, walau si calon keluarganya sekalipun. Ketiga, merdesa memandang. Seyogianya perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pilkades untuk mengundurkan diri sebagai perangkat desa. Karena kita harus sadar, dengan mencalonkan diri, maka potensi perseteruan pasti akan terjadi. Terdorong suhu persaingan, perpecahan dukungan masyarakat pun pasti akan terjadi. Maka perangkat desa yang mencalonkan diri pada pilkades, secara tak langsung telah menjadi penyebab perpecahan di tengah masyarakat. Dan hal ini bertentangan dengan kewajiban perangkat desa untuk menjaga ketentraman masyarakat desanya. Juga tak bolehnya perangkat desa dalam dukung-mendukung pada hajat politik. Maka yang terbaik, perangkat desa yang berniat mencalonkan diri pada pilkades untuk mengundurkan diri terlebih dahulu. Tidak seperti sekarang, setelah kalah pada pilkades, perangkat desa masih bisa menjabat lagi. Kepala desa pun tak bisa berbuat banyak, karena peraturan memperbolehkannya. Kedepan seharusnya ada etika politik yang dikedepankan, tak semata berpijak pada aturan formal. Betul bahwa perundang-undangan adalah patokan pelaksanaan, namun adab dan etika yang utama. Karena tak mungkin memaksakan seseorang untuk bisa merangkul dengan erat, setelah saling menjatuhkan pada saat pilkades. Kalaupun bisa, pasti tetap ada kecurigaan, ada kehati-hatian yang tak sehat dalam pelaksanaan pemerintahan di desanya.